Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Harga beras masih tinggi, pedagang mengeluh. Hujan tak kunjung turun, Pemkot gelar sholat istisqa. Beternak lele sistem bioflok bisa hasilkan omset ratusan juta rupiah per bulan. Beternak ikan lele merupakan salah satu kegiatan yang saat ini banyak digeluti oleh masyarakat. Selain ikan lele dikenal kuat, tingginya permintaan di pasaran memudahkan proses pemasaran saat sudah dipanen. Berbagai sistem pun banyak dilakukan oleh para peternak lele, salah satunya sistem bioflok. Salah satu kelebihan menggunakan sistem ini yakni hemat pakan, seperti peternakan ikan lele yang dikelola Mat Yasin, warga Cilegon. Sejak tahun 2019 lalu, Mat Yasin memiliki usaha pengembangan dan pembenihan ikan lele di sekitar tempat tinggalnya, di Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Bahkan saat ini Mat Yasin memiliki ratusan kolam ikan lele yang dikelola dengan sistem bioflok. Menurut Mat Yasin, dirinya sengaja memilih sistem bioflok karena dinilai ramah lingkungan serta hemat pakan. Bahkan dari kolam yang berkapasitas 4 kubik ini mampu menghasilkan lebih dari 400 kg ikan lele di setiap minggunya. Selain dipasarkan ke pasar-pasar tradisional, ikan lele yang telah dipanen ini juga dijual kepada para tetangga yang juga dapat memilih atau mengambil langsung ikan tersebut dari kolam di tempat ini. Untuk budidaya dimulai awal itu sekitar tahun 2019 dengan awal 5 kolam, terus berlanjut di tahun 2019 mulai perbanyakan di kolam AE yaitu 5 kali 4 20 sekitar 20 kolam hingga akhirnya tahun ini 2023 udah ada sekitar 104 kolam. Siklus panennya tiap 3 bulan sekali, di mana saat puncaknya panen 1 minggu itu minimal bisa 400 kg. Itu terus selama 1 bulan berjalan minimal 400. Untuk kalau yang masa-masa biasanya dalam 1 minggu bisa mencapai 200 kg. Sementara itu, peternakan lele yang berdiri sejak tahun 2019 ini mampu menghasilkan omset puluhan juta hingga ratusan juta di setiap bulannya. Ariel Maranus dari Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon. Untuk memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Puskesmas Jawilan Kabupaten Serang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis. Dalam layanan pemeriksaan ini, warga bisa memeriksa kondisi kesehatan seperti mengecek kadar gula darah, pemeriksaan kolesterol, tekanan darah, hingga pengukuran lingkar pinggang dan lingkar pinggul. Selain pemeriksaan kesehatan, masyarakat juga mendapatkan informasi kesehatan di antaranya tentang cara menjaga kesehatan jantung, mencegah terkena ISPA, serta kesehatan lainnya. Acara ini mendapatkan respon positif dari masyarakat dengan sebanyak 50 peserta yang datang dan menginginkan pemeriksaan kesehatan. Ya, pemeriksaan itu pemeriksaan tensi darah sama itu tensi sama pemeriksaan cek gula kolesterol. Iya gratis pemeriksaan gratis. Cuma bawa KTP sama kakak aja. Selain untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, kegiatan ini juga dilakukan untuk memperingati Hari Jantung Internasional. Selain pemeriksaan gratis, pihak puskesmas juga melakukan kegiatan senam bersama. Antusias warga sangat tinggi saat mengikuti kegiatan ini, terlebih saat ini musim kemarau panjang yang bisa memicu timbulnya berbagai macam penyakit. Screening kesehatan yang terdiri dari pemeriksaan, di-screening oleh dokter, tinggi badan, berat badan, kemudian cek gula darah, dan pemeriksaan lingkar perut, tinggi badan, dan kesehatan jantung secara sederhana. Ini pemeriksaan ini gratis atau gimana? Pemeriksaan ini gratis kita laksanakan supaya masyarakat ini sadar untuk kesehatannya sendiri.
Pihak puskesmas juga berpesan agar masyarakat menjaga kesehatan dan pola makan. Apabila warga mengalami gejala penyakit yang serius, dihimbau untuk datang langsung ke puskesmas Jawilan guna mendapatkan penanganan khusus. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. HUT Banten yang ke-23 pada tanggal 4 Oktober lalu menuai kritikan pedas dari sejumlah elemen mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Mahasiswa menilai pembangunan di Banten belum bisa dirasakan secara utuh oleh masyarakat, terutama di Banten bagian selatan. Pembangunan infrastruktur belum berjalan baik, kesehatan masih rendah. Di dunia pendidikan, mahasiswa menyoroti persoalan SMKN 7 Tangerang Selatan yang dianggap tidak layak bagi siswa pelajar. Sementara itu, Pemprov Banten membantah kritik mahasiswa tersebut sekaligus mengirim surat hak jawab ke redaksi SCTV Biro Banten karena pemberitaannya demo mahasiswa dinilai tidak cover both side. Padahal pemberitaan tersebut jenis peristiwa yang memiliki jenis pemberitaan up to date dan segera dikirim untuk ditayangkan. Perlu saya klarifikasi bahwa realisasi pendapatan maupun belanja di akhir Agustus ini pendapatan sudah 60,19%, belanja 52,99%. Jika dibandingkan dengan akhir Agustus di periode yang sama di tahun yang lalu, pendapatan realisasinya tumbuh 1,86%. Kemudian belanja tumbuh 1,26%. Atas kinerja tersebut, keluar KMK 350 tahun 2023 yang menyatakan bahwa Pemprov Banten salah satu kategorinya itu mendapatkan insentif fiskal daerah dari kategori kinerja percepatan belanja daerah. Artinya ini adalah menunjukkan kinerja capaian belanja daerah di tahun sebelumnya menunjukkan persentase yang tumbuh dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan mahasiswa menyebutkan pihaknya menyampaikan kritik serta menyusun rilis berdasarkan analisa mereka dari pemberitaan, di mana dalam rilis tersebut tertera penyerapan anggaran Provinsi Banten pada awal bulan Agustus 2023. Kita melakukan aksi dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun Banten yang ke-23. Memang pada dasarnya momentum ini selalu kita upayakan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pemimpin di daerah. Tentunya pada saat ini era kepemimpinan Al-Muktabar selama 2 tahun, kita mengalami banyak permasalahan di sektor-sektor yang ada di Provinsi Banten, seperti permasalahan kesehatan, infrastruktur, dan juga permasalahan-permasalahan lainnya. Nah, kita tentu soroti soal penggunaan dan serapan APBD perubahan tahun 2023 yang terserap pada bulan Agustus hanya 14%. Dan dalam 14% itu hanya digunakan untuk kepentingan seremonial, seperti rapat-rapat dan perjalanan dinas. Sedangkan ini di akhir periode tahun 2023, tapi serapan hanya untuk kegiatan seremonial, sedangkan serapan untuk masyarakat tidak ada. Maka dengan itu kami dari mahasiswa menyatakan bahwasanya Al-Muktabar hanya untuk melakukan program seremonial dan tidak pelaksananya untuk kepentingan masyarakat. Mahasiswa akan terus menyoroti kinerja Al-Muktabar sebagai PJ Gubernur Banten yang sudah menjabat selama 2 tahun. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.